saudara pendengar Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa PUPRP ini merupakan salah satu SKPD yang tergolong baru strukturnya, karena dulu kan PU berdiri sendiri begitu ya. Nah, seiring dengan perkembangannya ya PU menjadi PUPRP. Nah, mungkin dan tentu juga ya banyak masih rekan dengar kita yang masih belum mengenal secara detail gitu ya, apa sih tugas pokok dan fungsi dari PUPRP, kemudian bagaimana kondisi struktur di SKPD PUPRP. Ya, berikut akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris. Pak Sahril, silahkan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sapa dulu rekan-rekan di seluruh wilayah tanah laut yang bisa mendengar suara kami. Iya, bahkan di luar tanah laut bisa Pak, karena Masya kita Allah, live streaming. Iya. Siap Bunda. Nggih, yang kami hormati rekan-rekan di seluruh tanah laut maupun yang di luar yang bisa mendengar suara kami. Pada kesempatan pagi ini, hari ini kami diberi waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan-rekan Kominfo terkait yang undangan disampaikan dalam Tanah Laut Menyapa. Sebelumnya kami apresiasi atas undangan yang diberikan. Ini memberikan hasanah, memberikan waktu kita untuk bersilaturahmi dengan pian-pian semua di Kominfo dan juga dengan masyarakat tanah laut, baik itu yang dari PNS, TNI, Polri, masyarakat, petani, nelayan. Kami mewakili pimpinan dan bersama rekan-rekan mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami informasikan bahwa Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Perbub yang lama, itu Perbub 68/2016, diatur kedudukannya tentang kedudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Nah, kalau dulu kan kenalnya Bu PU. Yeah. Nah, sekarang ada juga pernah organisasinya dibilang Perkim. Perkim dulu kan pernah juga. Pernah, sekarang nomenklatur baru dari kementerian itu Dinas PUPRP. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Oke. Nah, jadi agak panjang dikit. Iya. PUPRP. Iya, PUPRP. Iya. Kemudian diatur kembali Bu, disegarkan lagi perbubnya nih, Perbub nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut. Di mana di pasal 10-nya menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan bidang pertanahan, serta tugas pembantuan lain yang diberikan oleh kepala daerah. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang saya sebutkan tadi, Dinas PUPRP mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang PU, penataan ruang, dan bidang pertanahan, kemudian melaksanakan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan laporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan. Keempat, pelaksanaan administrasi dinas, kemudian pembinaan UPTD dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Oh iya nih, sebelumnya Bunda mohon izin, nanti dari UPTD tidak bisa berhadir tadi karena kesibukan lain-lainnya. Kita ada satu UPTD yang dibawahi oleh Dinas Perkim, yaitu UPT Peralatan dan Laboratorium. Nah, jadi kebetulan mohon izin tidak bisa berhadir hari ini. Siap. Cuma itu bagian dari UPTD Dinas PUPRP. Di mana salah satu tugasnya adalah memberikan layanan terhadap sewa menyewa alat berat, kemudian melakukan pengujian mutu terhadap pekerjaan-pekerjaan beton dan lain sebagainya, dan yang membawa nilai manfaat pendapatan untuk daerah juga. Yang sering dikenal dengan workshop gitu ya? Betul, Bunda. Kalau dulu workshop namanya. Iya. Sampai sekarang kayaknya masih lekat ya masyarakat kita. Di mana katanya dekat workshop ya? Iya. Baik, lanjut Pak. Baik, ulun lanjutkan. Kemudian susunan organisasi di PU Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari atas saya sendiri dari sekretariat,
kemudian ada bidang sumber daya air, ada bidang bina marga, ada bidang cipta karya dan jasa konstruksi, ada bidang tata ruang, bidang pertanahan, dan OPTD. Yang satu lagi yang sudah dibentuk tahun ini adalah kelompok jabatan fungsional. Jadi sekarang kedudukan eselon 4-nya sudah di posisi jabatan fungsional. Iya. Nah, berarti ada 4 bidang ya? Betul. Ya. Oke. 5 dengan sekretariat. Iya, 5 dengan sekretaris. Oke. Lebih dalam lagi mungkin sedikit menuraikan bahwa untuk sekretariat itu ada perencanaan, keuangan, dan umum kepegawaian. Nah, kalau untuk bidang-bidang teknis nanti mungkin Bunda bisa lebih mendalami ke rekan-rekan di bidang. Oke. Nah, untuk sementara sebagai pembuka awal itu dari kami dulu. Oke, baik. Nah, jadi apa nih yang membedakan Pak Sahril dari struktur yang dulu dengan struktur yang sekarang? Apakah pekerjaannya kan nomenklaturnya berpanjang ya? Betul. Berpanjang, lebih panjang gitu. Nah, mungkin tambahan bidang atau tambahan tugas pokok fungsinya yang lebih banyak daripada yang dulu? Betul. Ruang lingkupnya begitu? Oke. Ini terima kasih Bunda. Jadi bahwasanya kedudukan organisasi sekarang ini memang agak diperluas sedikit seiring dengan bertambahnya tugas pokok dan fungsinya juga. Nah, jadi salah satunya dulu kan tata ruang tuh masuknya di Bapeda dulu. Sekarang bergabung di Dinas PU karena di kementerian juga posisinya ada di Kementerian PU untuk bidang penataan ruang. Kemudian pertanahan juga. Iya. Pertanahan dulu kan dari bagian dari tata pemerintahan, urusan pertanahan. Sekarang masuk di bidang PU ya, di PU PRP. Nah, iya, salah satunya melaksanakan tugas-tugas urusan bidang pertanahan, sebagaimana yang sudah terlaksana dalam beberapa 1 bulan ini tadi, melaksanakan sertifikasi. Nanti lebih dalam bisa didalami. Iya. Menarik ya, kalau pertanahan ya, kita kan mengetahui juga nih adanya instansi teknis ya, ATR BPN ya, pertanahan yang secara kedudukan adalah vertikal di Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu bagaimana menselarasikan atau membagi mungkin tugas pokok fungsinya antara badan pertanahan atau kantor ATR itu dengan bidang pertanahan yang ada di POPRP? Saya ke Mas Ridho, silahkan. Terima kasih banyak Bunda Nelly. Perkenalkan dulu, nama Nun Dorifani. Saat ini berada di bidang pertanahan. Oke. Untuk perbedaannya dengan BPN itu yaitu yang menerbitkan sertifikat. Nah, kalau kita di pemerintah ini di bidang pertanahan ini kami itu ada 2 program, yaitu program penataan gunaan tanah dan program penyelesaian sengketa tanah garapan. Dengan BPN kami bersinergi, yaitu bekerja sama dengan kantor pertanahan. Melalui program BTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program BTSL tersebut ialah Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dari pusat itu target jumlah PTSL itu ada 29.344 sertifikat di tanah laut, Bu. Nah, kemudian dilakukan secara bertahap atau sekaligus? Secara bertahap. Bertahap, oke. Nah, kemudian itu sudah diukur semua oleh BPN sebanyak itu, tetapi dana yang dari pusat itu cuman mendanai 4.000 sertifikat aja, Bu. Jadi masih sisa 25.344 sertifikat yang belum didanai oleh pemerintah pusat. Nah, makanya dari itu kita pemerintah Kabupaten Tanah Laut ikut ambil andil dalam pembiayaan tersebut, karena masyarakat Tanah Laut sangat membutuhkan sertifikat tersebut, Bu, supaya mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Iya, kemudian memberikan kepastian hukum juga ya pada masyarakat kita. Dan itu semuanya gratis, dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Begitu, PTSL. Wah, luar biasa. Ini lokasinya di mana aja nih kalau boleh tahu? Siapa tahu ada tanah saya gitu itu. Oke, silakan. Di tahun 2021 kemarin, Bu, ada di Kecamatan Kurau sama Bumi Makmur. Oh jauh ya. Untuk Kurau
Itu tahun lalu itu kita udah menghibahkan sebesar 2.500 sertifikat, Bu. 2.500. Wah, lumayan banyak. Banyak, Bu. Dan kemarin tanggal 9 Juli Bapak Bupati sudah menyerahkan sertifikat tersebut kepada masyarakat secara langsung. Itu di Desa Sungai Rasau dan Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur. Di Sungai Rasau kemarin ada 375 sertifikat dan kemudian di Handil Gayam kemarin ada 360 di Sungai Rasau 366, di Handil Gayam 375 sertifikat. Nah, kemudian nanti akan diteruskan dengan desa-desa lainnya seperti Handil Babirik, Kura Utara, Handil Maluka, Bumi Harapan, Sungai Bakau sudah juga kemarin, Maluka Baulen dan Raden, Bu. Sepertinya arahnya ke sebelah sana gitu ya? Untuk yang tahun 2021. Memang ada pemetaannya begitu harus. Sudah ada pemetaannya dari BPN Tanah Laut. Dan untuk tahun 2022 ini ada di Kecamatan Bati-Bati. Itu kita tahun 2022 ini lebih banyak lagi, Bu. Pak. 10.000 persil. Iya. Kecamatan Bati-Bati dengan? Itu di Kecamatan Bajuin, Bati-Bati, Batu Ampar, Jorong, Kintap, Panyipatan, banyak kan. Pelehari, Takisung, Tambang Ulang. Tapi itu nanti per desa, Bu. Per desa. Mungkin kalau disebutkan banyak nih, Bu. Iya, per kecamatan. Dan untuk biaya hibah sendiri, Bu, untuk tahun 2021 kita sudah menghibahkan sebesar 337.915.000. Per satu sertifikat berapa jatahnya? Dia ada. Apakah tergantung dari kondisi tanah, luas tanah atau apa? Tidak, dia udah ada nilainya tersendiri. Saya lupa berapa satunya. Nilai itu misalnya ditentukan oleh BPN. BPN. Sudah itu apa namanya? Sudah ada kayak ketentuan khususnya ya. Per tahun beda-beda harganya, Bu. Begitu. Per tahun beda-beda. Letak atau kondisi tanah juga apakah menentukan? Tidak, Bu. Tidak. Gitu. Iya. PTSL ini sudah berapa lama nih, Mas Ridho? Kita MOU dengan BPN dari tahun 2021 sampai 3 tahun, Bu, ya. Iya. Karena dulu kan masyarakat kita kalau membuat sertifikat yang gratis itu hanya ada Prona ya. Prona itu dari dana pusat. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2021 pemerintah daerah sudah memberikan bantuan ya. Iya, dan informasinya gratis. Ini satu-satunya ya. Betul. Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut ya. Satu-satunya di Kalimantan. Satu-satunya di Kalimantan. Regional Kalimantan. Iya, luar biasa. Ini melatar belakangi nih, Mas Ridho, melatar belakangi adanya PTSL ini apa nih dulu? Melatar belakangnya seperti yang saya bilang tadi, Bu. Karena pusat itu cuman membiayai 4.000 karena keterbatasan biaya. Nah, kemudian kan yang sudah diukur oleh BPN Tanah Laut ini sebanyak 29.344. Jadi masih sisa 25.344. Iya. Begitu peduli ya pemerintah kita terhadap keinginan masyarakat, karena kita tahu persis antusias masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut khususnya untuk pembuatan sertifikat ini sangat tinggi. Namun karena keterbatasan biaya dan keterbatasan informasi juga keterbatasan fasilitasi, nah maka pemerintah memberikan bantuan ini luar biasa. Baik, kemudian dampak yang diberikan nih, Mas Ridho, dampak yang diberikan ketika adanya PTSL ini. Dampaknya itu sangat luas dan besar sekali, Bu, buat masyarakat kita. Contohnya kalau misalnya masyarakat ini ingin berusaha, Bu, ya. Berusaha kalau misalnya dulu kalau sporadik kan mungkin susah untuk agunan ke bank. Nah, kalau misalnya dengan adanya sertifikat ini, maka masyarakat akan lebih mudah untuk meminjam, ibaratnya meminjam uang buat usaha. Iya. Kemudian yang kedua, tumpang tindih lahan itu pasti dipastikan sangat-sangat berkurang, Bu. Iya. Dan masyarakat kita mempunyai hak atas tanahnya tersebut sudah diakui oleh negara. Secara pasti gitu ya. Secara pasti. Meskipun mungkin kadang-kadang masih ada pergeseran-pergeseran ya, kalaupun ada gugatan mungkin di kemudian hari. Tapi yang pasti pada saat ini ketika sertifikat itu sudah dimiliki ya, masyarakat kita bisa tenang gitu ya. Tapi bisa tenang. Insya Allah sekarang tidak ada mungkin pergeseran, Bu, karena sertifikat sekarang sudah dilengkapi dengan titik koordinat. Jadi betul. patok-patok tersebut
untuk dipindah kemanapun, kita cari titik koordinat pasti ketemu, Bu. Iya, betul. Ya. Jadi sangat baik sekali ya untuk mengikuti program PTSL jadi bagi masyarakat tentunya. Iya, di samping gratis ya, pasti hukumnya jelas ya. Gitu. Iya. Lagian dulu kan kita kalau misalnya mengurus sertifikat sendiri pasti susah dan ribet, repot ya. Ribet. Iya, baik. Saya ke air itu apa sih, Bina Marga ya? Sumber daya air. Sumber daya air. Oke, kepada Mbaknya. Oke. Kita tahu ya, tanah laut ini terkenal dengan sumber daya airnya yang sangat bagus. Makanya lebih banyak minuman-minuman kemasan gitu ya yang ada di tanah laut. Nah, bagaimana nih penanganan dari sumber daya air kita, baik yang ada di bawah tanah, sumber daya air yang sudah terlihat untuk memberikan penataan ya terhadap yang menjadi kewenangan dari DPUPRP. Iya, terhadap kondisi ini. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Sebelumnya saya mewakili dari bidang sumber daya air. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu, saya bercerita sedikit mengenai tupoksi dari bidang sumber daya air Dinas PUPRP. Jadi secara garis besar bidang sumber daya air ini memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola irigasi sungai, rawa dan pantai di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jadi memang kalau untuk pengelolaan air baku seperti yang Ibu sampaikan tadi tidak masuk kewenangan ya? Iya, belum termasuk dalam wilayah kerja kami bidang sumber daya air. Saya kira ada bidang yang lebih pas untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kami lebih ke arah irigasi untuk mendukung pertanian, kemudian sungai untuk tata kelola irigasi juga, termasuk yang paling rentan mungkin adalah untuk penanganan banjir, Bunda. Kemudian rawa kita juga berupaya untuk bisa meningkatkan potensi pertanian kita di wilayah rawa karena di tanah laut cukup banyak dan luas dan sebagian tidak termanfaatkan belum termanfaatkan. Jadi kami berharap sekali kedepannya nanti lahan-lahan tidur kita yang ada di wilayah rawa ini bisa kita kelola, bisa digunakan oleh masyarakat terutama petani sehingga bisa menyumbang produktivitas pertanian kita untuk beberapa tahun ke depan gitu. Dan yang paling menjadi isu utama kami juga untuk akhir-akhir ini barangkali Bunda adalah perlindungan daerah pesisir kita karena abrasi di beberapa wilayah pantai di tanah laut saat ini sudah memasuki kategori atau zona cukup rawan ya. Banyak sekali semakin merawan ya. Betul, kerusakan pantai kita terutama yang berdekatan dengan pemukiman warga dan juga mengancam fasilitas publik seperti jalan raya seperti itu ini. Jadi itu adalah isu-isu utama yang kita bawa di bidang sumber daya air. Seperti itu Bunda. Kita berbangga hati ya kita punya pantai yang kurang lebih 200 km ya Mbak. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan nanti panjang pantai kita ini akan menyusut atau akan berkurang atau akan tidak potensial lagi? Iya. Kalau panjang pantai mungkin akan sama, tetapi lebarnya yang terancam ya saat ini Bunda gitu. Jadi sudah banyak pemukiman warga itu yang bergeser semakin ke daratan gitu. Kemudian pantai-pantainya sudah tidak terlihat lagi gitu ya. Jadi langsung air laut. Nah, terutama akibat banjir di tahun 2021 itu dampaknya luar biasa. Beberapa kawasan di Kecamatan Takisung, Kurau hingga Kintab yang paling terdampak. Apa nih upaya-upaya kita khususnya mungkin infrastrukturnya gitu ya untuk menjaga agar ini tidak bertambah parah. Betul. Jadi untuk penanganan pantai Dinas PUPRP tentu saja dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati, kita berusaha untuk merangkul pihak-pihak yang berwenang untuk penanganan pantai. Jadi tidak hanya bidang maksud saya tidak hanya pemerintah kabupaten yang menangani masalah pantai ini. Kita juga berupaya bersinergi dengan provinsi dan pusat terutama karena memang pembiayaan untuk penanganan pantai tidak murah begitu. Jadi dari tanah laut sendiri dari bidang sumber daya air
langkah-langkah yang bisa kami kawal dengan penggunaan dana APBD, kita berupaya perbaikan, langsung perbaikan di beberapa lokasi yang memang bisa kita tangani. Kemudian untuk yang kita nilai ini nilai investasinya sangat besar, kita lakukan kajian, kemudian pembuatan desain, engineering design. Nah, ini nantinya akan kita bawa ke Kementerian PUPR di pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, perwakilan dari kementerian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sendiri juga sudah membantu kita untuk menangani masalah pantai di Muara Kintab. Jadi tahun kemarin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sudah mulai melakukan pembuatan desain di sana. Nah, tahapan selanjutnya adalah pengajuan usulan penganggaran di pusat. Nah, kita doakan saja Bapak Ibu sekalian, semoga dari pemerintah Republik Indonesia bisa menaruh perhatian, membantu kita secara penganggaran dan pembiayaan untuk perbaikan kawasan pantai yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Demikian. Baik, Mbak Minda, sebagaimana tema kita hari ini ya, pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan strategis. Nah, kita tahu juga andalan kita salah satunya ya adalah pantai ya, pantai. Baik itu sebagai sumber daya alamnya, sebagai potensi wisata dan sebagainya. Nah, lalu saat ini nih yang sudah bisa istilahnya yang sudah bisa dibanggakan dari pembangunan infrastruktur di bidang pantai ini apa saja sudah? Baik, untuk kawasan pantai sendiri untuk kawasan yang kita nilai itu adalah daerah wisata, terutama yang bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah. Kita juga beberapa kali melakukan pembangunan infrastruktur seperti yang bisa kita lihat di Pantai Takisung. Kemudian ada apa? Di Pantai Takisung kita ada, kalau Ibu kesana ada blok-blok beton, itu dari bidang sumber daya air. Kemudian ada gorong-gorong, termasuk di atas gorong-gorongnya kemarin kita buatkan semacam jalan untuk para wisatawan di situ, sehingga tidak terlihat bahwa sebenarnya itu adalah bangunan pelindung pantai, Bunda. Jadi ada pemecah gelombangnya, kemudian ada siringnya, gitu. Jadi kita berupaya ini pantai yang menjadi kawasan wisata ini jangan sampai rusak seperti itu. Betul. Nah, tetapi juga tidak kemudian kita melupakan daerah lain, pantai-pantai yang lain, begitu. Nah, tahun kemarin kita ada juga pekerjaan di Muara Batakan. Muara Batakan kita ada buat di sana bangunan pelindung pantai. Tapi itu kalau Ibu lurus dari Pantai Batakan Baru ke ujung, nah itu kita ada bikin di sana karena memang ketika banjirop, nah pemukiman warga di situ yang paling terdampak, Ibu. Jadi banjir itu langsung mengenai perumahan warga. Kita ada bikin bangunan dengan bangunan itu. Betul. Jadi ada tumpukan batu kosong cukup besar dan kita coba bentuk sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan menjadi daerah wisata baru di ujung sana ini. Batakan Baru udah agak terkenal ya. Betul. Ini agak ke ujungnya lagi. Siapa tahu bisa sepanjang pantai itu nanti. Karena memang dia kan baru, biasa kalau barang baru gitu ya. Mudah-mudahan tahan lama ya. Mudah-mudahan tahan lama terus dikembangkan. Iya, tentunya banyak sekali ya dalam mendukung kawasan strategis nasional ini, termasuk mungkin jalan-jalan infrastruktur jalan saat ini bagaimana kondisinya untuk menuju kawasan wisata, termasuk kawasan strategis nasional ya. Betul. Kawasan wisata. Jadi bagaimana dengan pembangunan infrastruktur jalan dari pihak PU dalam rangka mungkin baik sumber daya air maupun langsung saja mungkin ya kita ke tema nih ya. Siapa nih untuk Bina Marga ya. Silakan. Mas Irfan ya. Iya benar. Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mewakili dari bidang Bina Marga tentang dukungan kepada sifatnya tuh yang proyek pariwisata dan juga kawasan strategis nasional. Ini sudah banyak kami itu membangun beberapa program yang sudah selesai. Untuk yang pendukung kawasan strategis nasional sendiri itu ada 9 program yang sudah kami laksanakan. Yaitu yang pertama pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Pelaihari atau Sorangan. Itu yang terdapat di Desa Sorangan Kecamatan Jorong. Yang kedua, peningkatan struktur dan kapasitas jalan Karangrejo Trans 300 sepanjang 7 km. Trans 300 Jorong juga ya? Iya, Jorong juga. Yang ketiga,
peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Jorong Sungai Pampan. Itu panjangnya ada 2,02 km. Selanjutnya juga kami membangun pelebaran jembatan atau box culvert ruas Jorong Sungai Pampan. Yang volumenya itu udah 18 meter persegi. Yang selanjutnya juga di Sungai Pampan juga ada dibangun juga yang dengan panjang sama. Dan juga yang keenam, rehabilitasi box culvert Trans 300. Dan juga ada pergantian jembatan Trans 300 yang dengan volume 84 meter persegi. Yang kedelapan, pengaspalan jalan poros desa Asri Mulia Dusun 1 dan 2 Kecamatan Jorong. Itu panjangnya 1 km 1035 28 meter. Dan yang terakhir sebagai pendukung kawasan strategis nasional itu adalah pengaspalan Jalan Jorong Muara Jorong sepanjang 142 meter. Itu adalah beberapa infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung pelaksanaan kawasan strategis nasional. Apakah letak dari jalan-jalan ini, desa-desa yang dibangun ini, maksud saya begini, kenapa alasannya sehingga memilih pada desa-desa ini? Apakah memang desa-desa ini desa yang berada di pinggir jalan atau memang desa-desa ini jalannya menuju jalan industri pantai atau apa gitu ya? Iya. Ini memang target ini untuk mendukung jalan menuju pelabuhan, Bu. Pelabuhan Plehari yang ada di Jorong. Sungai Pampan berarti ke pelabuhan juga ya? Iya, arahnya untuk ke arah sana. Mendukung. Sebelum kita lanjut kita break sebentar ya. Ada yang menelpon. Halo, selamat pagi. Halo, pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, apa kabar Pak? Baik Bu Nelly. Alhamdulillah. Siap. Selamat pagi rekan-rekan dari PUPR nih. Iya. Kelihatan ya Pak Sekretaris tuh iya. Bang Sahril. Kaget turun ada 6 orang hari ini dari PUPR. Dihitung Sidin melihat soalnya. Facebook nih lihat Facebook. Mana menang datang? Iya. Dikerubutin nyolong Mbak. Gimana? Siap. Jadi gini, terkait dengan kredit kita ini kan penyangga IKN ya. Betul. Rencana Ibu Kota Baru negara itu. Apa langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pihak PUPR? Mungkin terkait dengan infrastruktur jalan dan lain-lain. Yang kedua, saya nggak tahu nih RAB-nya jalan perluasan pelebaran jalan yang siring jalan itu apakah harus pakai disetung lah bahasa Banjarnya, dipadatkan atau tidak? Selama ini yang di Gunung Melati itu karena saya hari-hari melewati itu tidak dikeraskan, dipadatkan. Jadi ketika hujan atau ketika ada mobil itu batu yang kerikil-kerikil tajam itu larinya ke jalan. Apalagi di tikungan itu sangat berbahaya lah bagi pengendara lain. Kalau bisa itu dipadatkan. Yang ketiga masalah embung ini yang dari sumber daya air Ibu mohon izin. Silahkan. Embung itu selama ini kami melihatnya tidak efektif gitu loh. Jadi fungsi embung sendiri kurang dimengerti dengan masyarakat. Embung di mana dulu Pak ini Pak? Kayaknya. Yang dimaksud Bapak embung di mana nih? Saya kira itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Iya. Ada 3 pertanyaan tadi Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh beliau. Mungkin masing-masing sudah bisa merekam. Yang pertama tadi tentang langkah-langkah konkret ya dari PUPRP dalam rangka menunjang IKN. Kemudian yang kedua RAB pelebaran siring jalan ya. Tadi apakah harus dipadatkan atau tidak begitu karena sepengetahuan beliau ini pemerhati ya. Jadi hari-hari ini belaur aja gawian. Lihat-lihat ya. Dari Batu Ampar nih Pak. Iya, jadi melihat ada pelebaran jalan yang tidak dipadatkan begitu. Nah, kemudian juga fungsi embung tadi ya. Yang pertama nih siapa dulu yang Pak. Pak Sekretaris. Pak siapa tadi? Pak Haryanto. Pak Haryanto Batu Ampar Pak. Pak Haryanto. Baik, selamat siang Bang Haryanto.
Terima kasih tadi udah memberikan beberapa masukan terkait beberapa hal yang menyangkut penugasan tupoksi Dinas PUPRP. Terkait dengan IKN, sejauh ini pergerakan daerah tanah laut ini kan rencana strategis usai sudah dicanangkan Pak Jokowi pada tanggal 26 November 2009 lalu. Hal ini memasuki pemerintah pusat maupun daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung IKN. Nah, untuk Tala sebagai daerah di Kalimantan Selatan yang notabene provinsinya berbatasan langsung dengan Kaltim, itu kita di daerah mengambil langkah modernisasi untuk pembuatan RDTR-nya. Nanti akan detail dijelaskan oleh Pak Saidul. Mencakup beberapa kecamatan untuk pengelolaan RDTR nih. Jadi RDTR ini diajukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya modernisasi kota untuk pengembangan perekonomian, peningkatan infrastruktur, mitigasi bencana, dan menyiapkan Tala sebagai daerah penunjang untuk IKN baru di Kaltim nanti. Untuk peran Tala sebagai bagian dari penunjang IKN itu, salah satunya kita ada program Banjar Bakula kan, yang dimotori oleh provinsi. Ini merupakan salah satu pusat metropolitan baru di Kalsel yang menjadi kawasan strategis provinsi yang masuk dalam rangka pembangunan jangka menengah nasional. Nah, jadi tugas kita di daerah untuk mengupayakan modernisasi daerah tadi, Bu. Nah, selanjutnya pengajuan RDTR dalam rancangan untuk beberapa hal yang ulun jelaskan tadi. Nanti lebih dalam mungkin bisa dijelaskan Pak Saidul mungkin, Pak, langsung. Oke, Pak Saidul silahkan langsung. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari bidang tata ruang ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Haryanto tadi terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh daerah dalam rangka nantinya menunjang IKN. Ya. Nah, terkait dengan hal ini memang kita secara perencanaan tata ruang saat ini kita ada 11 kecamatan kan, ada 11 kecamatan. Nah, tentunya di setiap kecamatan tersebut sudah kita rencanakan untuk penyusunan rencana detail tata ruang untuk perkotaannya. Jadi setiap kecamatan itu nanti perkotaannya itu ada mempunyai rencana detail tata ruang. Nah, sampai saat ini untuk tata ruang yang sudah berbentuk Perkada, yaitu peraturan kepala daerah, dalam hal ini Pergub, itu sudah ada yang namanya RDTR wilayah perencanaan Pelaihari dan RDTR wilayah perencanaan Takisung. Itu sudah. RDTR ini yang dulu RT/RW itu ya? Bukan ya? Bukan, Bu, ini turunan daripada RT/RW. Oh, turunannya. Skalanya lebih kecil lagi, 1:5000. Kalau RT/RW nanti skalanya 1:50 besar. Iya. Oke. Jadi begitu. Jadi sudah ada 2 perbub untuk RDTR yang diterbitkan pada bulan Februari kemarin untuk Pelaihari dan Kecamatan Takisung. Selanjutnya insya Allah nanti untuk Bati-Bati nanti kita rencanakan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN pada bulan Juli nanti untuk diadakan linsek di Kementerian ATR BPN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi terkait dengan RDTR Bati-Bati. Nah, jadi gitu, nanti mudah-mudahan nanti tahun ini sudah ada RDTR yang sudah berbentuk perkada begitu. Jadi jelas ya nanti pembangunan kita mau diarahkan kemana begitu ya, ruang-ruangnya seperti apa. Iya, betul sekali. Nah, itu Pak Haryanto sudah terjawab ya, Pak. Saat ini kita sedang menyiapkan diri untuk membangun atau untuk menetapkan ya RDTR-nya ya, seperti itu. Iya. Baik, yang berikutnya yang kedua tadi pertanyaannya, nah ini tentang pelebaran siring ini ya, tentang pelebaran siring jalan, apakah mutlak harus dipadatkan atau kada gitu? Karena ada beberapa siring yang tidak dipadatkan katanya Pak Haryanto. Iya, tidak dipadatkan, tidak dikeraskan. Ke Gunung Melati tadi. Tidak di stum gitu. Terima kasih Bapak Haryanto. Untuk di Gunung Melati memang saat ini masih dalam masa pengerjaan. Jadi memang mungkin saat ini masih belum proses gitu ya. Belum dilaksanakan
pemadatan. Tapi insya Allah kami berterima sekali atas masukan dari sampean. Iya. Insya Allah kami dari tim akan tetap mengawal dan mengawasi dari pelaksanaan khususnya di Gunung Melati sendiri. Iya. Nanti Mas Irfan akan bawa stum Pak ke sana Pak. Tadi kan meminta stum katanya ya. Oke. Pak Haryanto terjawab ya. Oke. Jadi karena itu masih dalam proses ya. Masih proses. Jadi mungkin masih biasa ya. Batunya di Bahamburan Jersidin. Iya. Oke. Dalam proses Pak Har. Tunggu aja. Sabar ya Pak Har. Iya, nanti akan mulus tuh pelihari Gunung Melati Jorong ya. Meluncur pian dengan nyaman nanti ya. Oke, baik, yang ketiga tadi embung. Iya, embung Mbak Min. Ya, gimana nih embung? Embung sekarang banyak kita nih tengah laut nih. Banyak sekarang. Iya, ada beberapa yang malah baru-baru nih ya. Iya. Betul. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya. Meskipun ulun belum jelas lokasinya di mana seperti itu, tapi memang secara runut kalau kita proses perencanaan pembangunan embung tentu didasari yang pertama adalah dari usulan warga melalui forum musrenbang ataupun proposal yang masuk ke dinas seperti itu. Kami yakini apabila usulan dari warga sejatinya memang kebutuhan, bukan keinginan gitu. Iya, begitu. Nah, jadi pada saat pembangunan memang kita yang bantu untuk membangunkan begitu Ibu, tetapi kami memiliki harapan yang besar bahwa pada saat penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan terutama pada tahapan pemeliharaan ada kerjasama yang baik dengan warga desa terutama yang menggunakan air tersebut. Memang kita tidak bisa menutup menutup mata. Ada beberapa embung kita yang tidak digunakan lagi, tidak dimanfaatkan lagi, sehingga ya kondisinya tidak terpelihara. Nah, ini tentu saja juga kita yang membangunkan ikutan sedih sebenarnya Ibu. Nah, jadi mungkin seperti itu yang dicoba tanyakan sama Pak Haryanto tadi. Ini embung dibangun apakah sudah ditelisik sebelumnya manfaatnya seperti apa? Nah, sejak beberapa tahun terakhir ini memang untuk pembangunan embung kami dari SDA berusaha sebelum kita melakukan pekerjaan itu kita survei benar-benar Ibu, jadi sudah jelas pemanfaatannya untuk apa, seperti itu. Kita berharap sih embung ini memang benar-benar digunakan oleh warga. Jangka panjang. Oke. Nah, terhadap mungkin ada evaluasi beberapa embung yang sudah terlantar tidak digunakannya, bagaimana nih upaya kita nih Mbak? Iya. Jadi kalau untuk beberapa embung yang kita kira itu fungsinya sebenarnya besar, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga warga belum bisa memanfaatkan. Kita coba gali lagi Ibu, kebutuhan apa sih sebenarnya diperlukan oleh warga. Apakah misalnya embung ini adalah untuk irigasi pertanian, tetapi dari embung menuju area pertanian belum kita buatkan jalur atau salurannya. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembangunan itu. Seperti itu. Kalau misalnya diingat-ingat nih, karena Pak Haryanto ini kan orang Batu Ampar nih. Batu Ampar. Iya, Batu Ampar kira-kira embung mana nih yang tidak terpakai? Kalau embung-embung besar kita di Batu Ampar sebenarnya digunakan rata-rata digunakan ya Ibu gitu. Cuman peruntukannya memang kebanyakan dari kita adalah untuk irigasi, tetapi ada beberapa warga yang juga menggunakannya untuk cadangan air di musim kemarau dan juga untuk perikanan seperti itu. Nah, pencegahan banjir itu ada beberapa embung yang memang kita jadikan lokasi sebagai embung retensi. Jadi pada saat debit air tinggi, air diharapkan turun dan tertampung di embung-embung itu. Seperti itu. Memang ada beberapa memang embung yang seperti itu ya Pak ya. Jadi kayak embung Playhari di Danau Bom itu kan sepertinya tidak terpakai gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk penanganan banjir. Oh iya. Betul. Iya. Yang mungkin dalam penglihatan warga gitu. Nah, ini yang perlu juga kita jelaskan nih dalam forum ini ya untuk para pendengar setia Radio Tutung Panah FM khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, bahwa sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Mbak Minda itu kan dari usulan dari masyarakat ya. Berarti masyarakat tahu persis nih ya bahwa mereka memang benar-benar butuh itu. Andai pun saat ini mungkin tidak terpakai dengan fungsi utamanya kemarin, tapi tetap berfungsi dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Amin. Iya, baik. Pak Haryanto, iya udah ya terjawab. Baik, udah kelihatan gak nih Pak Har? Hari ini cerah-cerah nih buahan PU Pak.
pasti walaupun hujan di luar ya. Iya, walaupun hujan di luar ya. Oke, baik, saya ke Mas Jainuddin ya, tata bangunan dan perumahan ya. Bagaimana program-program kita Pak tentang tata bangunan dan perumahan? Kita tahu nih Kabupaten Tanah Lot ini banyak sekali bermunculan komplek-komplek perumahan. Ya, penanganan PUPRP sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin Alwi, mewakili dari bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi. Oke, untuk dari bidang kami bisa terlihat untuk pembangunannya, kami menangani pembangunan gedung-gedung kantor. Kemudian ada juga drainase jalan lingkungan. Dan yang jarang diketahui orang itu ada juga bagian jasa konstruksi. Juga. Jasa konstruksi itu seperti desain gitu ya? Jasa konstruksi itu kebagian pelatihan tukangnya, Bu. Jadi kita menangani tukang, sertifikasi tukang. Jadi diharapkan nanti seluruh tukang di Tanah Laut ini memiliki sertifikat, Bu. Terlatih ya. Jadi kita ada lagi yang tercatuk tangan. Seharianan catuk sekalinya tercatuk tangan. Iya, karena kurang keahliannya ya. Iya. Oke, lanjut. Pertama untuk bangunan gedungnya, Bu. Pada tahun ini kita ada membangun beberapa gedung. Contohnya di Kecamatan Kurau kita bangun gedung barunya. Sama Kecamatan Kintab. Ya. Kantor kecamatan ya. Kemudian ada juga kantor kelurahan, Bu. Kantor Lurah Angsau dan kantor Lurah Karang Taruna. Nah, kita bangunkan juga tahun ini. Oke. Angsau ya. Iya. Tempat wilayah saya itu bertinggal. Iya, lanjut. Kemudian di bagian air bersihnya kami juga membangun perpipaan, Bu. Saat ini teman-teman kami sedang memperjuangkan DAK-nya. Jadi dana alokasi khususnya untuk air minum. Perpipaan. Bagaimana dengan yang ditangani oleh PDAM sendiri? Kami bersinkronisasi juga, Bu, dengan PDAM. Jadi kami membangunkan saluran-saluran rumahnya dan jalur terutama untuk program Menjar Bakula, Bu. Begitu. Untuk perumahan-perumahan ya, komplek perumahan begitu ya. Nah, kalau misalnya ada komplek ini, kemarin ada titipan juga pertanyaan dari teman-teman. Pembangunan komplek perumahan yang mana saluran airnya itu belum nyampe ke perumahan itu ya, tapi sudah ada di pinggir jalan. Ini apa nih upaya yang harus dilakukan oleh si developer? Itu biasanya mengajukan ke PDAM dulu, Bu. Nanti baru ke koordinasi ke kita juga. Jadi bisa dibantukan. Bisa dibantukan. Oke, gratis ya pasangnya ke sana. Supaya masyarakat yang iya, pengennya gratis terus nih. Ya, dalam rangka membantu masyarakat ya, karena kasihan juga kan RSS perumahan sudah dianu oleh masyarakat yang kelas menengah ya, ke bawah. Nah, jadi kita berharap juga sarana prasarananya dapat dibantu oleh pemerintah ya, khususnya air, yang memang air ini kan tidak bisa digantikan. Kalau lampu kan masih bisa digantikan, lampu teplok ya dengan air minyak gitu. Tapi kalau air saya susah sekali digantikan. Dengan tisu pun saya kurang gimana gitu. Silakan Dramar. Ya, ini terkait bidang Bapak tadi ya, Pak Sebudin ya, dan ini terkait dengan termasuk yang menanyakan ini perumahan ya, komplek perumahan sekarang. Jadi sekarang banyak kan dari warga masyarakat itu ingin banyak sekali komplek-komplek tersebut yang belum memiliki jalan yang memang layak untuk dijalankan. Jadi bagaimana mungkin dari masyarakat yang ingin bahwa ini bisa dong PU ini untuk diaspalkan atau gimana. Jadi bagaimana nih teknisnya, bagaimana untuk penyampaiannya untuk masyarakat. Sekarang banyak sekali ataupun juga mungkin ada dari masyarakat itu ada yang tanah ini memang milik pribadi orang, jadi agak sulit. Jadi bagaimana upaya dari PU DPUPRP sendiri dalam menangani hal seperti ini? Jalan-jalan di perumahan, perumahan segini nah. Alhamdulillah sudah bagus loh. Ya sudah. Kalau luapan isi hati. Lanjut silakan. Mohon maaf sebelumnya, kalau untuk jalan-jalan di perumahan itu bagian ke Perkim, Dinas Perkim. LH. Nah, itu dia. Oh, di LH ya. Cuma yang jelas itu tanahnya, jalannya itu harus dihibahkan dulu ke pemerintah. Jadi pemerintah bisa membangun jalannya itu. Jadi harus ada pemerintah di developer. Kadang-kadang kan developernya ada yang sudah pergi, jadi agak sulit. Betul. Banyak sekali. Agak sulit dirinya. Iya. Saya tambahkan mungkin ya. Tergantung asetnya, Pak. Oke, silakan Pak Sekretaris. Saya tambahkan untuk terkait penanganan jalan lingkungan. Iya, betul.
Jadi bahwasannya sudah disampaikan Pak Awi tadi, kita sudah ada pembagian tugas pokok dan fungsi dengan duduk bersama dengan Perkim dan LH bahwa untuk penanganan yang jalan lingkungan itu ditangani oleh Dinas Perkim. Nah, kalau bidang Bina Marga itu menangani jalan kabupaten, jalan desa. Nah, jadi sudah ada pembagian kewenangan baik di legislatif maupun dalam penanganannya. Cuma itu tadi yang jadi syarat adalah itu harus diserahkan asetnya dulu, masukkan ke KIP-nya daerah dulu. Nah, jadi agak panjang prosesnya ya. Agak panjang prosesnya karena harus penyerahan dulu. Betul. Iya, tidak bisa serta merta begitu. Nanti apakah dalam bentuk sporadik. Nah, selanjutnya nanti diserahkan ke daerah bahwa ini sudah bisa untuk ditangani daerah. Nah, jadi ke Perkim nanti penanganannya. Iya, karena masalahnya biasanya masyarakat di bawahnya taunya Pak PU yang bikin. Kalau jalan semuaan jalan tuh PU gitu Pak. Iya. PU yang bikin. Iya, kalau jalan berlubang pun bemaknang mama itu PU Pak. PU nih jalan. Oke, sama hanya menyangkut persoalan itu juga ada kepedulian daerah. Kadang-kadang Bang jalan berlubang status jalannya punya negara atau provinsi. Kita mendiamkan. Nah, paling enggak kita menginventarisir bila luasan volumenya tidak terlalu besar, kita ada program yang namanya BOC itu Bu, Bina Marga On Call, bisa kita tangani di. Kalau harus melaporkan ke sana lambat Iya, betul. Jadi kalau pemeliharaan atau apa yang tambal sulam lah. Iya, tambal sulam ya. Penanganan kecil-kecil bisa melalui BOC ya, bisa melalui BOC dari masyarakat. Nah, itu ya yang perlu dipahami nih oleh masyarakat kita. Jadi kalau ketika kita jalan gitu ya, jangan bumamainya ke PU terus gitu. Karena sudah ada pembagiannya. Ya baik, nanti kalau di Perkim kita mungkin beberapa waktu nanti akan ke dengan LH juga nanti kita talkshow. Jadi ini nanti akan kita perjelas ya bagaimana kewenangan-kewenangan dari Perkim ini sendiri. Oke, baik, sepertinya iya, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya. Kita belum ke OPTD tadi ya. Nanti mungkin kita bahas di lain waktu ya Pak Bahril ya. Oke, karena ini juga menyangkut ada kepentingan masyarakat ya di dalam sini juga yang mungkin juga nanti perlu kita sosialisasikan, perlu kita berikan pemahaman juga kepada masyarakat. Ya, maksudnya agar masyarakat kita dapat bekerja sama ya. Jadi maksudnya agar mereka dapat bekerja sama, memberikan peran serta masyarakat juga ya dalam hal segala kegiatan-kegiatan, program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh PUPRP ya. Jadi minimal masyarakat kita ini menjaga hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Nah, jangan sampai nih hasil-hasil pembangunan kita yang sudah dibangun oleh PUPRP ini seenaknya aja kayak dirusak gitu ya, lampu-lampu diketek-keteki, Mbak Astila mengeteki, iya apa sih gitu ya, itu yang kita sangat-sangat prihatin ya dengan sebagian kondisi masyarakat kita yang belum siap untuk menerima perubahan-perubahan atau pembaharuan. Baik, di penghujung acara ini Pak Sekretaris mungkin silakan sampaikan ada beberapa hal mungkin yang perlu digarisbawahi, yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih Bunda sebagai closing statement pada kesempatan siang hari ini. Ulun mewakili unsur pimpinan tadi beliau titip salam terhadap seluruh masyarakat Tanah Laut karena suatu dan hal tidak bisa berhadir di kesempatan ini. Selamat pagi Pak Agus Sekriaji, semoga sehat selalu. Kami dan bersama rekan-rekan dari masing-masing bidang pada prinsipnya karena tugas dan kewenangan kami diamanai oleh negara untuk bekerja di bidang infrastruktur, kami insya Allah siap terus bekerja membantu masyarakat. Tentunya dengan sepanjang kemampuan keuangan daerah yang ada, kita bersinergi dengan masyarakat, membangun, memelihara tadi juga termasuk untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Tanah Laut pada umumnya gitu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Bunda juga, mari sama-sama kita pelihara infrastruktur kita. Yang sudah dibangun, barang-barang sudah pemerintah, prosesnya panjang, pembahasan di DPR, proses perencanaan, dilelang, ada pemenang. Betul. Kita jaga lah, kita pelihara untuk kebaikan anak cucu kita ke depan. Nah, jadi mungkin itu statement dari kita, kami dari mewakili kawan-kawan salah hilap, mohon maaf bila ada
kesalahan dalam proses diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Oke, baik, kalau ada yang masih belum jelas mungkin nanti para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM mungkin bisa langsung ke PUPRP ya pada yang bersangkutan untuk dapat membuka ruang konsultasi online atau apa gitu Pak. Iya. Ada ya, yang perlu disosialisasikan nih, ya di nomornya berapa? Kita kalau untuk penanganan jalan tuh ada istilah Bina Marga on call, nomornya Pak. Ya, ini sampaikan. Oke. Untuk layanan pengaduan dan perbaikan jalan dan jembatan rusak di Kabupaten Tanah Laut, itu bisa menghubungi lewat WA 0813 4322 6860. Insya Allah setiap laporan akan kami teliti dan kalau memang itu bisa kami laksanakan, akan kami tindak lanjuti. Oke, yang penting laporkan dulu deh. Nanti akan ditelaah ya oleh PUPRP. Nah, itu bisa sampai bukti juga ya. Iya benar. Kalau bisa ada foto dan juga kalau memungkinkan ada punya apa namanya tadi yang Sherlock gitu ya. Sherlocknya ya. Sekarang kan lagi ngetren Sherlock. Iya. Sampai ke ojek-ojek Sherlock Bu ya. Anak mengantar makanan. Oke. Saya ulangi ya, untuk perbaikan laporan jembatan dan jalan ya di 0813 4322 6860. Benar Bu. Oke. Selain itu untuk bidang yang lainnya? Kita belum ada. Silahkan. Kalau bidang sumber daya air sendiri kita belum membuka layanan online ya. Tapi kita punya akun Instagram untuk bisa menyampaikan apa saja sih yang kita kerjakan sumber daya air gitu. Tetapi ini kalau boleh kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Tuntung Pandang FM, mungkin bisa bergabung dengan kami di OPPU Tala ya. Ini mohon maaf jaringan yang kurang ini saya. Jadi di Instagram ada OPPU Tala. Oke. Di follow dulu ya. Ya, follow dulu. Jadi bisa saja nanti kalau mau menggunakan media itu sebagai memberikan saran, ya mungkin pemberitahuan, laporan. Betul. Iya. Oke, baik. Ya, semoga dua media ini ya dapat mewakili nanti pada kawan-kawan di masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut khususnya untuk dapat memberikan saran, masukan, pendapat atau juga laporan ya pada PUPRP.